Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengisahkan perdebatan antara Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Kisah ini hanya bisa diketahui melalui wahyu, karena ia berbicara tentang pertemuan yang tidak disaksikan oleh manusia. Pertemuan Adam dengan Musa. Pertemuan ini terwujud atas dasar permintaan dari Musa. Kita tidak tahu bagaimana hal ini terwujud, akan tetapi kita yakin bahwa ia terjadi karena berita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pastilah benar. Pertemuan seperti ini terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manakala beliau bertemu dengan para nabi dan rasul di malam Isra dan beliau salat berjamaah dengan mereka sebagai imam di Masjidil Aqsa. Pada saat Mi'raj ke langit, beliau berbincang dengan sebagian dari mereka. Tujuan Musa dengan pertemuan itu adalah untuk berbincang-bincang langsung dengan Adam dan menyalahkannya karena Adam telah mengeluarkan dirinya dan anak cucunya dari surga lantaran dosa yang dilakukannya. Akan tetapi pada saat itu Adam mengemukakan alasan yang membuat Musa terdiam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui bahwa Adam telah mengalahkan argumen Musa alaihissalam. Kehidupan dunia adalah kelelahan dan kepayahan. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Quran Surat Al-Balad ayat 4. Kelelahan ini terlihat di dalam segala urusan. Suapan yang dimakan oleh seseorang tidak diperoleh kecuali dengan kelelahan. Seteguk minum juga demikian. Bahkan pakaian dan tempat tinggal. Lebih dari semua itu, penyakit-penyakit yang menimpa manusia. Musuh-musuh dan kawan-kawan mendatangkan problem baginya. Gangguan-gangguan pun bisa datang dari anak-anak dan kerabatnya. Musa telah merasakan apa yang dirasakan dari Fir'aun dan bala tentaranya. Dia kabur dari Mesir kematian setelah membunuh laki-laki Kibti. Di Madian, Musa menggembala kambing selama 10 tahun atau 8 tahun. Dan setelah Allah mengangkatnya menjadi Rasul, Musa menghadapi Fir'aun. Musa menghadapi kebengalan dan kenakalan Bani Israel. Mungkin pada suatu waktu terbetik di pikiran Musa bahwa penyebab kelelahan ini adalah Adam yang telah mengeluarkan dirinya dan anak cucunya dari surga. Pada masa itu Allah meminta Adam agar tinggal di surga setelah menciptakannya. Allah mengizinkan buah-buahnya dan sungai-sungainya kecuali satu pohon. Allah menjamin kepada Adam tidak akan lapar dan telanjang. Dia juga tidak akan haus dan tidak terkena sengatan matahari. Manakala Adam durhaka kepada Tuhannya dengan memakan pohon terlarang, maka Allah menurunkannya dari rumah kekekalan ke rumah kelelahan. Dan manusia tidak mungkin hidup kecuali dengan perjuangan yang berat. Oleh karena itu, ketika Musa bertemu dengan bapaknya Adam, dia mencelanya atas perbuatannya, membuat dirinya dan anak cucunya keluar dari surga. Dalam perbincangan tersebut, Musa mengingatkan Adam akan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepadanya, di mana Allah menciptakannya dengan tangannya, sementara makhluk yang lain diciptakan dengan kata kun. Allah meniupkan ruhnya padanya, menyuruh malaikat bersujud kepadanya, mengizinkannya tinggal di surga, dan barang siapa diberi kemuliaan itu oleh Allah, maka tidak sempatasnya ia mendurhakainya sehingga tidak menurunkannya dari dirinya dan anak cucunya dari surga. Adam merespon celaan Musa dengan celaan juga. Adam membantah ucapan Musa. Dia mengingkari Musa sebagaimana sikap menyalahkan ini bisa keluar dari orang seperti Musa. Adam menyebutkan keutamaan Musa yang diberikan Allah kepadanya. Adam berkata kepada Musa, "Kamu Musa yang telah diangkat oleh Allah dengan risalah dan kalamnya. Dia memberimu lauh yang berisi penjelasan tentang segala sesuatu. Dia mendekatkanmu kepadanya ketika kamu bermunajat. Berapa lama kamu mendapati Allah menulis Taurat sebelum aku diciptakan?" Musa menjawab, 40 tahun. Adam bertanya, "Apakah kamu mendapati?" Dan Adam durhaka kepada Tuhannya, maka dia sesat. Quran Surat Toha ayat 121. Musa menjawab, "Iya." Adam berkata, "Apakah kamu menyalahkanku karena satu perbuatan yang aku lakukan yang telah ditakdirkan oleh Allah atasku 40 tahun sebelum aku diciptakan?"
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan bahwa Adam mengungguli ucapan Musa. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana bisa seperti itu? Bagaimana Adam unggul dalam argumennya? Jawabannya adalah bahwa Musa menyalahkan Adam karena Adam telah mengeluarkan dirinya dan anak cucunya dari surga. Maka Adam menjawabnya, saya tidak mengeluarkan kalian dari surga. Akan tetapi Allah lah yang menjadikan keluarnya diriku sebagai karena aku memakan pohon. Maka pengeluaran Adam bukan sesuatu yang lazim jika ia tidak diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena mungkin saja Allah mengampuninya tanpa mengeluarkannya dari surga, dan mungkin juga Allah menghukum Adam dengan hukuman lain. Bukan dengan mengeluarkannya dari surga, akan tetapi hikmahnya menuntut mengeluarkan Adam dari surga karena kebaikan yang banyak dan besar yang diketahui olehnya. Oleh karena itu Adam mencela Musa atas celaannya kepadanya, karena satu perkara yang telah dikehendaki dan ditakdirkan oleh Allah, dan hal itu sendiri bukan sesuatu yang lazim dari perbuatan Adam. Hadis ini membantah para pendusta takdir, karena hadis ini menetapkan takdir terdahulu, dan dalil-dalil yang menetapkan takdir adalah dalil-dalil yang ketetapannya pasti dan dalalahnya juga pasti. Maka tidak ada peluang untuk mendustakan dan mengingkari takdir. Barang siapa mendustakannya, maka dia tidak mengerti permasalahan yang sebenarnya. Hadis ini dicatut oleh kelompok Jabariyah, di mana kata mereka hamba adalah orang yang terpaksa dalam perbuatannya. Padahal hadis ini tidak menunjukkan itu. Adam tidak membantah Musa dengan cara ini. Dan masalahnya adalah seperti yang telah aku jelaskan dan aku tetapkan. Wallahu a'lam. Demikian kisah perdebatan antara Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Nah, semoga iman kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para nabi dan rasul-rasulnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.